Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semua kami ada di sini semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sesuatu yang baik dalam hidup kami adalah karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan jadikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan. Supaya ketika benih firman Tuhan itu ditabur itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah pada musimnya Tuhan. Dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua? Terima kasih buat kesempatannya kali ini lagi teman-teman, kita ketemu lagi. Ini saya kemarin itu ada kasih tema sebenarnya terang dan garam teman-teman. Cuman saya itu waktu Daniel minta temanya, saya kasih temanya, cuman dari pas saya kasih tema itu ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa teman-teman. Hari-hari ini teman-teman kita lihat banyak orang-orang Kristen yang imannya tuh mudah goyah teman-teman. Makanya hari ini saya minta izin Om Robert, minta kesempatannya kalau aku ganti temanya. Itu tentang iman teman-teman. Kita hari ini mau belajar sama-sama tentang iman. Kenapa sih iman penting dalam kekristenan kita? Kenapa iman penting dalam keagamaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Mungkin hari-hari ini kita datang ke gereja, bilang oh kita orang beriman datang ke gereja. Oh mungkin kita berpikir kita datang ke gereja kita sebagai orang beriman. Atau kita ambil bagian pelayanan, kita sebagai orang beriman. Tapi teman-teman padahal banyak banget orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia bilang begini, enggak lagi sesuai dengan Alkitab katakan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan dia. Tetapi manusia menciptakan Tuhan seturut dan segambar dengan manusia sendiri. Teman-teman ngerti? Saya ulangi lagi teman-teman. Ada orang-orang yang di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan mengatakan begini. Tidak seperti yang Alkitab katakan di Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi manusia sendiri menciptakan Allah seturut dan segambar dengan dia. Artinya teman-teman, kita menciptakan Tuhan lewat pola pikir kita. Kita menggambarkan Tuhan, apa yang kita pikir, oh ya Tuhan begini. Teman-teman, padahal kita ambil pelayanan, kita ambil kebaktian setiap minggu. Kita udah umur sekolah minggu, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai dewasa muda. Tapi berapa banyak dari kita yang mungkin baca Kejadian sampai Wahyu sudah habis teman-teman. Dan bilang kita masih orang beriman dan kita percaya Tuhan. Nah tapi kadang-kadang kita berpikir teman-teman, Tuhan itu seperti apa yang kita pikir. Oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu maha pengasih ya. Amin. Saya setuju. Cuman teman-teman banyak sekali orang-orang yang melakukan pembelaan lewat Alkitab. Contohnya teman-teman, kita nggak usah perdebatkan lagi masalah merokok boleh atau enggak. Oh di Alkitab nggak ada kok dilarang merokok. Itu dia menggunakan Alkitab untuk membenarkan dirinya. Dia mengambil contoh di Alkitab untuk membenarkan apa yang dilakukannya teman-teman. Teman-teman kita buka Alkitab kita sama-sama yuk di Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Nah ini teman-teman, Ibrani 11 ayatnya yang pertama, saya bacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat teman-teman. Teman-teman hari ini kita mau belajar dari 3 tokoh di Alkitab teman-teman, enggak di luar Alkitab. Kita buka lagi Alkitab kita di Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya baca bergantian, saya baca yang ganjil,
saudara semua, teman-teman baca yang genap ya. Saya mulai dari yang ganjil. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saut Abraham, ya anakku, berkatalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8. Amin untuk firman Tuhan. Nah teman-teman, kita tahu cerita Abraham. Dia Tuhan berjanji sama Abraham bahwa Tuhan akan memberikan anak untuk Abraham. Bertahun-tahun lamanya ditunggu sama Abraham. Udah sampai akhirnya Abraham dan Sarah tumbuh tua. Udah di masa tuanya. Sampai kalau kita bilang di ilmu sains dan biologi itu udah nggak mungkin lagi untuk punya anak. Tetapi ketika masa tuanya Tuhan memberikan anak kepada mereka dan itu Ishak. Nah teman-teman, tapi ketika Abraham mempunyai anak, itu anaknya disayang banget. Ishak itu anak kesayangannya Abraham. Anak yang ditunggu-tunggu sama Abraham. Tapi ketika Tuhan meminta Ishak kepada Abraham, Abraham punya alasan untuk dia menolak. Abraham punya alasan untuk dia nggak memberikan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Abraham dengan taat dan setia, dia memberikan anaknya. Dia membawa Ishak ke gunung yang Tuhan katakan kepada Abraham. Teman-teman, seringkali Tuhan juga mengingini, Tuhan juga teman-teman, Tuhan mengetes kita. Seringkali kita berpikir tuh Tuhan mau ambil sesuatu yang berharga dalam hidup kita, teman-teman. Tuhan seringkali mau ngambil sesuatu yang kayaknya kita anggap penting dalam hidup kita. Tapi kadang-kala kita sering negosiasi atau seringkali kita bersungut-sungut. Kita nggak terima apa yang Tuhan lakukan dari hidup kita. Kita nggak terima apa yang Tuhan mau ambil dari hidup kita. Padahal Abraham menunggu anaknya itu bertahun-tahun lamanya. Tetapi ketika Tuhan meminta anaknya itu, Abraham dengan setia dan taat memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Seringkali Tuhan tuh mau apa yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan cuma pengen tahu, kita lebih mengasihi Tuhan atau orang atau sesuatu yang kita berharga, yang kita anggap berharga itu dalam hidup kita, teman-teman. Saya kasih cerita satu, teman-teman. Ada seorang anak umur baru lulus sekolah, teman-teman. Baru lulus sekolah, dia lamar kerja. Dia mau cari kerjaan di mana-mana. Dia siapin CV-nya, dia siapin lamaran kerjanya, dia siapin semuanya untuk dia lamar kerja. Dia mau lamar kerja, orang tuanya ini nggak punya apa-apa, cuman punya motor butut yang kalau teman-teman tahu Astrea dulu ya. Tahu motor-motor Astrea ya. Anak muda ini pakai motor orang tuanya Astrea. Dia lamar kerja, dia cari kerjaan di mana-mana. Dia keliling kemana-mana. Dia sebar CV ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sampai akhirnya teman-teman, dia tuh waktu di jalan tuh dia ngantuk. Dia ngantuk lagi bawa motor, mobil lagi diparkir ditabrak sama dia dari belakang. Mobil itu cukup mewah, mewah banget. Nah, anak itu kaget dia jatuh, nabrak. Satpam datang, nyamperin anak ini. Dia bilang, waduh
kamu nih kenapa nih nabrak mobil ini? Aduh Pak, saya ngantuk Pak. Saya habis naik motor seharian capek, saya ngantuk. Waduh ini mobil mahal banget. Motor kamu juga nggak bisa ganti buat betulin penyoknya mobil ini. Ya udah sekarang gini aja dah, saya kasihan sama kamu, kamu pergi aja nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu ini yang punya mobilnya siapa. Mobil ini udah dari pagi nih, parkir di sini. Saya juga nggak tahu punya siapa, udah kamu pergi aja daripada kamu nanti ketemu orangnya, kamu mesti ganti mobilnya. Anak itu bilang sama satpamnya gini, nggak apa-apa Pak, saya tunggu aja. Saya takut Pak. Enggak apa-apa. Enggak bakal diapa-apain, udah kamu pergi aja nggak ada yang tahu. Saya nggak akan kasih tahu. Anak itu bilang, nggak apa-apa Pak, saya tunggu aja. Satpam itu bilang, ya udahlah terserah lu lah. Kata satpamnya pergi lagi. Di depan pabrik itu, teman-teman, dia tunggu di belakang mobilnya. Dia tunggu, dia standarin motornya, dia duduk di belakang mobilnya. Sampai ketika sore, yang punya mobil itu datang. Dia datang, tapi dia nggak lihat ke belakang. Mobil itu bunyi nit-nit gitu kan. Bunyi, nah dia itu mau masuk aja ke dalam mobil. Orangnya udah masuk dalam mobil, anak itu lari. Ketok-ketok mobilnya, Pak. Dia bilang, Pak, sorry Pak, saya ngantuk. Tadi saya nabrak mobil Bapak. Waduh orangnya kaget, dia loncat keluar dari mobilnya. Dia loncat, dia lihat, ini mana. Dia lihat, waduh ini kamu bagaimana sih, dia marah-marahin habis-habisan dah. Iya Pak, saya ngantuk, saya minta maaf Pak. Saya minta maaf. Wah kamu gak bisa begini. Satpam itu nantang lagi, lihat ada ribut-ribut. Dia bilang, iya Pak ini anak ini nih, dari tadi dia nungguin Bapak, dia nabrak mobil Bapak. Katanya dia mau nungguin Bapak. Wah orang itu gak menghiraukan lah, pokoknya semua motornya, surat-surat itu diambil sama si yang punya mobil ini. Diambil, udah sekarang gini aja, nih kamu mesti ganti mobil saya, kamu bawa surat-surat kepemilikan motor kamu sini, kunci motornya segala macam. Nanti kamu datang ke kantor saya. Dia suruh tuh supirnya datang tadi sama-sama dengan dia bawa mobilnya, dia yang bawa mobil sendiri. Udah keesokannya teman-teman, malamnya nih dia pulang. Dia bilang sama orang tuanya, Wah Ma, motor kita diambil. Orang tuanya kaget. Disangka dimaling atau dibegal atau di apa. Orang tuanya kaget. Tapi anaknya bilang, saya nabrak Pak. Ma, saya nabrak mobilnya bagus banget. Saya mesti ganti. Orang itu minta BPKB motor kita. Kalau enggak saya bisa dicari sama orang itu Pak. Nah akhirnya dikasih sama orang tuanya. Udah dikasih, dia pergilah naik angkot ke kantor yang dikasih alamatnya itu sama orang kaya itu. Dia pergi ke kantornya. Dia ketemu sama orang itu di ruangannya. Akhirnya dia kasih tuh BPKB motornya itu. Orang ini bilang, motor kamu harganya berapa? Ya kalau sekarang sih Pak kurang lebih 2,5 juta Pak. Waduh, ini saya betulin mobil aja bisa habis 10 juta lebih. Motor kamu harganya 2,5 juta. Jauh banget harganya. Ya Pak, saya udah gak punya apa-apa lagi. Nah, ketika itu istrinya ada di situ teman-teman. Istri yang orang kaya ini ada di situ, dia panggil suaminya. Pergi ke ruangan sebelah. Dia tanya, emang kenapa Pak? Dia cerita anaknya begini. Nah dia bilang, dia tungguin saya dari siang sampai sore. Dia nungguin saya, dia mau ngasih tahu kalau mobilnya penyok. Istrinya ini langsung berpikir, wah Pak kalau begitu kamu salah. Coba, bisa nggak dia kabur? Bisa. Bisa nggak dia nggak ganti, dia nggak tanggung jawab? Bisa. Nah, akhirnya orang kaya ini, suaminya ini disadarkan oleh istrinya teman-teman. Dia disadarkan, akhirnya suaminya itu datang lagi nih sama orang ini. Dia balikin semuanya, dia suruh kerja malah di tempat dia. Teman-teman artinya gini teman-teman, bahwa apa yang satu-satunya dia miliki, satu-satunya barang paling berharga, motor dia kasih sama orang itu. Dia bisa aja untuk lari kok, dia bisa aja untuk nggak tanggung jawab kok. Tapi dia
memilih untuk dia bertanggung jawab, untuk dia menemui si pemilik mobilnya. Dia ambil motornya. Tapi seringkali teman-teman, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ngambil bagian untuk lari, nggak tanggung jawab. Tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan yang Abraham ajarkan sama kita, itu teman-teman kita mesti pelajari dan kita mesti tanamkan dalam hati kita dan kita mesti lakukan teman-teman. Bukannya Abraham gak punya alasan untuk dia tidak memberikan anaknya. Dia sangat punya alasan, tapi dia tidak mengambil dia tidak menggunakan alasan itu untuk dia mempertahankan anaknya. Tetapi Tuhan tidak mengambil korban bakaran dari anaknya. Teman-teman, yang pertama tuh Tuhan cuma pengen kita setia doang. Kita mempunyai iman, kesetiaan dan ketaatan itu bisa atau enggak. Yang kedua kita mau belajar sama-sama lagi yang kita buka Alkitab kita di Kejadian 39. Ayatnya yang ke-21 teman-teman. Kita bisa baca sama-sama. Ini ada di depan 32. Nah teman-teman, kemarin minggu lalu kita udah dengar cerita Yusuf dari Om Stephen. Teman. Yusuf yang begitu luar biasa, dia juga punya alasan untuk dia berontak sama kakak-kakaknya. Dia punya kekuatan untuk dia berontak sama kakak-kakaknya. Tapi dia tidak lagi menggunakan cara itu. Kita baca sekali lagi ya ayat itu ya, kita baca sekali lagi. Ayat 32. Amin. Teman-teman, di saat keadaan yang begitu rusaknya Yusuf, keadaan yang begitu buruknya Yusuf, tetapi Tuhan bisa pakai itu sebagai kendaraan untuk dia terus naik. Tuhan bisa pakai keadaan kita untuk menjadi kendaraan kita untuk kita terus naik. Yang penting kita mau setia atau tidak. Yusuf bisa ngambil alasan itu teman-teman, Yusuf bisa berontak. Yusuf bisa aja tuh waktu dia di rumah Potifar dia melakukan dosa, bisa saja. Tapi Yusuf tidak mengambil itu. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk dia berbuat dosa. Dia menerima apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya untuk dia dibawa untuk terus naik teman-teman. Hari-hari ini juga saya percaya hidup gak mudah. Terlalu banyaklah kita dengar khotbah yang semakin hari hidup gak mudah teman-teman. Tapi anak-anak Tuhan bisa pakai itu keadaan untuk menjadi kendaraan kita untuk kita terus naik. Tidak pernah turun, amin. Saya kasih satu cerita lagi ya teman-teman. Teman-teman tahu peyek gak? Ini cerita dari papa saya nih dulu. Teman-teman tahu peyek? Peyek ya yang sama kacang itu ya. Nah, ada satu kali keluarga kaya. Keluarga kaya ini jatuh miskin. Dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Perempuan ini baru lulus. Nah, bapaknya ini kena tipu orang, dia punya hutang banyak dan harus bangkrut. Rumahnya yang gedenya harus disita. Nah, singkat cerita, bapaknya ini mau jatuh gila, udah stres. Nah, tapi anaknya ini dia karena habis lulus S1, dia berpikir dia harus usaha, harus membuat sesuatu yang bisa menghasilkan untuk keluarganya. Dia akhirnya pindah dulu ke kontrakan yang kecil sekali. Dia kontrak kecil. Dari rumah yang besar orang-orang kaya, dia pindah ke kontrakan kecil. Nah dari situ dia berpikir, dia bilang sama mama papanya, Pak Ma, saya berpikir saya mau jualan peyek dah. Waduh, untuk bantu utang-utangnya papa. Untuk bantu bayar utang-utangnya papa. Orang tuanya ini berpikir anaknya udah gila. Anaknya ini udah gila. Karena utang yang begitu besar dengan peyek yang kita dijual paling 1.000, 2.000. Orang tuanya ini kasihan sama anaknya. Orang tuanya nganggap anaknya gila. Aduh nak, gak usah yang kayak gitu, kamu kerja aja, kamu cari kerja. Iya Pak, saya sambil cari kerja. Saya udah lamar ke sana ke sini. Saya sambil cari kerja, saya juga sambil berjualan. Nah, akhirnya orang tuanya juga menyetujui aja lah. Akhirnya dia buat peyek. Dia titip di warung-warung
warung-warung kecil, dia jual-jual, dia titip-titip di restoran, dia sambil keliling, dia jual. Nah teman-teman, habis itu dia ambilin setiap sore, laku berapa dia ambilin peyeknya sisanya, dia ambil uangnya, dia pulang. Kegiatannya setiap hari begitu ya teman-teman. Sampai satu kali dia keliling, dia taruh di restoran. Ada satu anak yang punya restoran itu lagi pacaran nih. Lagi pacaran, dia bilang, misi Pak, Bu, saya mau titip peyek di sini. Mau titip peyek buat jual. Wah, terus yang punya restoran ini, anaknya yang laki-laki dia bilang, wah di sini udah banyak kerupuk-kerupuk yang titip. Di sini udah nggak bisa lagi, udah kebanyakan. Tapi nggak apa-apa deh, kamu coba aja taruh. Saya takutnya punya kamu nggak laku, karena udah kebanyakan di sini. Tapi nggak apa-apa, kamu coba aja taruh. Pacarnya nih yang cewek dia bilang, nggak usah, udah nggak bisa. Di sini nggak laku. Udah kata cowoknya, udah nggak apa-apa, kamu coba aja. Ceweknya nih ngotot aja. Dia bilang, udah nggak bisa. Di sini udah nggak bisa. Kamu kalau udah di sini nggak bisa dah. Soalnya di sini udah kebanyakan. Orang nanti kepusingan ngurusin kerupuk doang katanya. Nah, marah-marah dah tuh pacar yang punya restoran itu. Nah, akhirnya dia pulang dah tuh, nggak jadi taruh peyek itu di situ. Dia pulang, dia keliling lagi. Dia coba lagi datengin tuh restoran besoknya. Dia taruh, ketemu lagi tuh sama pacarnya yang punya restoran. Wah, dimarah-marahin habis-habisan. Pacarnya lihat dari jauh. Waduh, kelakuan pasangan dia kok sampai sebegitunya sama orang yang susah. Nah akhirnya tuh pacarnya punya inisiatif. Pacarnya ini punya inisiatif, dia datengin aja tuh pacarnya dia bilang, udah gak apa-apa, ini saya yang suruh, taruh aja gak apa-apa beberapa. Akhirnya ditaruh beberapa, laku 1, 2, dia ambilin terus tuh setiap sore. Duitnya, sisa peyeknya dia ambilin terus. Sampai satu kali karena punya dia nggak laku di situ. Pacarnya ini yang punya restoran dia bilang, udah kamu nggak usah taruh lagi di sini. Punya kamu nggak laku udah di sini penuhin meja katanya. Waduh, marah-marahin habis-habisan dah nih, yang si tukang peyek ini. Nah, si yang punya restoran ini yang cowok, dia cuma diem aja di depan pacarnya, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia udah malu juga. Akhirnya dia pulang. Dia bawa sisa peyeknya yang gak laku, dia bawa pulang. Dia bikin. Dia begitu rutinitas dia setiap hari, sampai satu kali teman-teman. Yang punya restoran ini punya inisiatif ikutin dia. Dia mau tahu rumahnya di mana sini cewek. Kok dia bisa ya anak muda keliling, masih muda, dia mau jualan peyek. Masih muda dia mau usaha. Akhirnya dia samperin lah di tengah jalan ketemu. Dia ceritain setiap keluarganya, kesusahan keluarganya segala macam. Nah, cowok itu udah pulang. Singkat cerita dia bilang sama orang tuanya. Si yang punya restoran ini dia pulang, dia bilang sama orang tuanya yang punya restoran. Dia bilang, "Pak, sekarang saya punya bisnis baru kayaknya, Pak. Saya mau jualan peyek." Wah, ya terserah kalau kamu bisa ya kamu jualan aja nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa, ntar kita masukin ke supermarket. Kita masukin semua. Akhirnya ketika dia keliling dicari lagi tuh sama yang punya restoran. Dicari, ketemu di jalan, dia bilang, "Di mana rumah kamu? Yuk kita ke rumah kamu. Saya mau ngadain bisnis sama kamu." Dia ke rumahnya, nyampe rumahnya dia bilang, "Saya mau kontrak kamu nih. Saya mau coba dulu 100 juta bikin peyek." Orang itu kaget, benar-benar kaget teman-teman. Orang itu orang ini yang tukang peyek ini dia kaget. Dia bingung bikin peyek 100 juta bagaimana. Tepungnya dia mau bagaimana. Tepung kita beli 100 juta itu bisa buat mandi teman-teman. Bisa mandi tepung. Dia bingung dia gimana bikin peyek 100 juta. Tapi dia gak nolak. Karena dia butuh duit itu dia gak nolak. Dia ambil kesempatan itu dia kumpulin semua tetangga-tetangganya di kontrakan itu. Kan orang-orang kan di kontrakan jarang yang kerja ya teman-teman. Dia kumpulin orang-orang di kontrakan itu, dia suruh bikinin peyek. Akhirnya dia bikin peyek, dia masukin ke si yang punya restoran itu. Nah restoran itu masukin ke supermarket.
Nah dari situlah PY itu bisa masuk ke supermarket teman-teman. Nah dari situ penjualannya mulai naik, laku terus di seluruh Indonesia PY itu masuk. Nah akhirnya itu laku, dia dikontrak lagi, lebih dari 100 juta, lebih lagi. Akhirnya teman-teman, ketika dia lihat usaha si tukang PY ini, dan dia lihat kelakuan pasangannya teman-teman. Akhirnya dia meninggalkan pasangannya dan dia bilang sama orang tuanya, Pak saya mau nikahin dia aja Pak. Karena dia lihat usahanya yang begitu luar biasa teman-teman. Teman-teman, mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan, mungkin orang lain lihat nggak mungkin kita bisa lakuin teman-teman. Mungkin orang-orang lain lihat kita nggak mungkin kita seorang Berry bisa melakukannya, kita bisa melakukannya. Tapi Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati banyak orang di sekitar kita teman-teman. Ketika Yusuf disuruh Tuhan mengalami keadaan-keadaan yang gak baik dalam hidupnya. Ingat, di akhir hidupnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir dan dia menjadi berkat untuk keluarganya. Yang terakhir teman-teman, kita buka lagi Alkitab kita. Kita belajar lagi dari Ayub. Ayub 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ayub 2 ayat yang 9 sampai 10 udah dapat? Oh ya ini. Ayo teman-teman kita baca bersama-sama Ayub 2 ayat yang 9 sampai 10, 3, 2. Ayat 10. Satu lagi, Ayub 42 ayat yang 10. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar tadi yang pertama dari Abraham, yang kedua dari Yusuf. Iman Abraham, ketaatan dan kesetiaan dia teman-teman. Dia terus yang kedua Yusuf. Yusuf dengan penuh penerimaan, dia menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup Yusuf. Sehingga Tuhan memakai kehidupan Yusuf untuk menjadi kendaraan dia naik dan memberkati orang-orangnya. Orang-orang di sekeliling dia, bahkan bangsa-bangsa. Yang ketiga kita mau belajar dari Ayub teman-teman. Buka lagi ayatnya di Ayub 2 ayat yang 9 sampai 10. Teman-teman, saya bacakan lagi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Amin. Teman-teman, Ayub istrinya meninggalkan dia. Semua teman-temannya menghujat dia. Semua teman-temannya menjudge Ayub. Bahwa kamu nih berdosa di hadapan Tuhan. Kamu nih ada sesuatu yang salah nih dalam hidup Ayub. Teman-temannya tuh begitu menyalahkan Ayub. Dan istrinya pun begitu menyalahkan Ayub. Tapi Ayub bilang apa? Kamu berbicara seperti perempuan gila. Seringkali tuh teman-teman kita mau menerima yang baik, tapi kita tidak mau menerima yang buruk. Sekalipun dalam keadaan Ayub yang begitu terpuruk, dia tidak meninggalkan Tuhan sekecil apapun. Dia tidak mengambil alasan untuk dia menjauh daripada Tuhan atau dia berbuat dosa. Teman-teman tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Kita buka Alkitab kita sama-sama di ayat yang terakhir ini, ayat yang terakhir. Daniel 3 ayat yang 16 sampai 9. Saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar itu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Teman-teman,
ayat yang 19 terakhir. Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Teman-teman, kita mau belajar dari yang terakhir, dari Sadrak, Mesak, Abednego. Di akhir, dia sudah melihat, Sadrak, Mesak, Abednego sudah melihat akhir hidupnya ada di mana. Sadrak, Mesak, Abednego sudah tahu dia mati dengan cara yang kayak gimana. Dia sudah tahu, tapi dia nggak punya alasan untuk dia meninggalkan Tuhan, menyembah patung emas yang didirikan oleh raja itu. Dia nggak mengambil kesempatan itu untuk dia tetap hidup, tetapi dia mengambil sesuatu yang beresiko. Dia tahu akhir hidupnya dia akan dipanggang di dalam perapian menyala-nyala itu. Tetapi dia mempunyai iman yang begitu teguh. Akhirnya ketika dia masuk dalam perapian nyala-nyala itu, dia keluar, dia ada di dalam itu bersama-sama, ada berapa? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Dan dia selai rambutnya pun tidak terbakar. Akhirnya raja itu mengeluarkan mereka dan raja itu memerintahkan seluruhnya untuk menyembah Allah Raja Nebukadnezar, raja dari Sadrak, Mesak, Abednego itu teman-teman. Teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri, tim musik boleh maju. Di akhir hidupnya Sadrak, Mesak, Abednego teman-teman, dia tetap teguh. Walaupun dia tahu dia akhir hidupnya bakalan kayak gimana. Dia tetap teguh kepada Tuhan, walaupun dia tahu dia bakalan mati dengan cara yang tragis. Tapi teman-teman, dia enggak ngambil alasan untuk dia menjauhi dari Tuhan. Dia enggak ambil alasan itu untuk dia pergi, meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan kesaksian saya teman-teman. Ini beberapa tahun yang lalu, udah lama banget. Udah lama banget. Waktu itu papa saya tuh buat toko material teman-teman. Ada toko material. Ada toko material, kalau orang bisnis itu biasanya main giro. Main giro ya, waktu itu kalau teman-teman tahu giro itu orang itu dibayar pakai giro ya. Jadi ada tempo waktu orang dikasih giro, nanti ketika tanggalnya sekian dia ambil uangnya ke bank. Dan kita yang ngasih giro itu harus menyiapkan uang itu udah di bank. Nah papa saya itu yang ngasih giro bayar utang, nah papa saya lah yang nyiapin duit itu di bank. Nah ada satu kali, papa saya itu gak punya uang untuk bayar itu. Saya ingat banget, dia bilang sama mama saya gini, udah kita berdoa aja. Kalau Tuhan emang kasih kita bayar, ya kita bayar. Kalau Tuhan gak kasih, ya gak kasih. Itu jam 7 pagi sebelum berangkat ke toko bareng saya. Kita berdoa, udah selesai berdoa, papa saya cuma bilang gini, kalau Tuhan gak mempermalukan anaknya. Kalau sampai giro ini ketolak Tuhan, nama saya udah di blacklist dari bank. Saya gak bisa gunain lagi giro untuk bayar utang. Akhirnya dari singkat cerita teman-teman, saya pergi nih dari rumah saya. Belum ada 15 menit kita pergi di jalan, papa saya ditelepon sama temennya. Pak Aceng lagi di mana? Oh saya lagi di jalan nih mau ke toko sama Berry. Saya lagi nyetirin mobil losbak dulu warna biru. Saya lagi nyetir, pas saya ditelepon, Pak Aceng lagi di mana? Lagi di jalan nih Pak, mau ke toko. Oh, nggak apa-apa sih, tapi saya nggak nyetir, yang nyetir si Berry nih. Oh ya coba Pak Aceng ke rumah saya deh. Oh kenapa Pak? Tumben pagi-pagi, itu kurang lebih jam 8. Telepon, nggak apa-apa saya berdoa, saya lihat muka Pak Aceng. Akhirnya kita lewatin rumahnya dan kita mampir. Saya tunggu di mobil, papa saya ke rumahnya, dia pulang, dia datang ke mobil, dia bawa sekresek duit 200 juta dari temennya. Temennya itu setiap pagi dia berdoa, temennya itu memang punya saat teduh teman-teman. Waktu dia saat teduh itu dia tergambar muka papa saya, muka temennya.
Ini saya mau kasih tahu teman-teman. Tuhan yang begitu besar, Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya, teman-teman. Ketika Yusuf juga jatuh di sumur, dia dijual. Tuhan tahu penderitaannya. Tuhan juga tahu penderitaan Ayub. Tuhan juga tahu penderitaan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan tahu juga penderitaan kita semua. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa kita harus memiliki iman seperti mereka. Supaya ketika Tuhan mencobai kita, Tuhan menguji iman kita. Kita bukannya malah turun, tapi kita akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita mau naikkan pujian ini. Makasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudara semua, dari cerita tadi teman-teman, dari firman Tuhan yang tadi, kita disadarkan begini, iman itu bukan tentang percaya. Iman itu bukan tentang kita percaya Tuhan. Iman itu bukan tentang kita percaya siapa juru selamat kita. Tetapi iman itu tentang bagaimana kita melepaskan semua usaha kita, semua alasan-alasan kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Kita melepaskan usaha kita untuk kita membawa diri kita kepada yang lebih baik menurut kita. Tetapi kita melepaskan itu semua dan hanya mengandalkan Yesus saja. Itulah iman, teman-teman. Teman-teman gak usah jauh-jauh, teman-teman mengerti tentang doa, teman-teman mengerti tentang firman. Sampai hari ini teman-teman, kalau kita enggak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak belajar mengenai firman Tuhan, dan kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Teman-teman, gak ada gunanya kita datang ke gereja. Gak ada gunanya. Kalau kita masih berpikir kita bisa, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Abraham, Yusuf, Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego. Masih banyak lagi tokoh-tokoh, teman-teman. Begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Dia meninggalkan semua yang dia bisa. Dan dia hanya mengandalkan Tuhan yang dia sembah. Saya juga lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang tua saya tidak mengandalkan kebisaannya dia. Dia meletakkan semuanya itu ke dalam kaki Tuhan. Tetapi ada cara Tuhan yang ajaib menolong setiap kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh lagi.
Bahwa kalau hari ini teman-teman mau, saudara semua mau ambil bagian, ambil komitmen teman-teman sama Tuhan. Teman-teman kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bahwa bukti tanda kita berserah pada Tuhan. Kita mau menikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mau menikmati proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, teman-teman. Karena kita tahu perjalanan proses yang Tuhan berikan bukan membuat kita ke dalam jurang, tetapi Tuhan membawa kita ke dalam berkat-berkat yang melimpah. Tuhan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Tuhan membawa kita ke dalam rencana yang Dia rencanakan untuk kita semua. Teman-teman, kita tahu kita nggak bisa. Kita tahu kita nggak mampu. Maka dari itu kita butuh Tuhan. Makasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Kami mau berserah Tuhan. Tak usah ku susah. Kami gak perlu takut Tuhan. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang terbaru, yang termanis daripada Tuhan, Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.